Saudara, kita akan membahas tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita sama-sama membahas satu persatu. Saudara, perkataan pertama yang diucapkan Yesus di atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, pengampunan Allah memiliki sifat dan tujuan yang agung. Yang pertama, saudara, pengampunan Allah adalah pengampunan dari yang tidak bersalah kepada yang bersalah. Yang kedua, saudara, pengampunan Allah adalah pengampunan dari yang suci kepada yang berdosa. Yang ketiga, saudara, pengampunan Allah adalah pengampunan dari yang tinggi kepada yang rendah. Dan yang keempat, saudara, pengampunan Allah adalah pengampunan dari yang kudus kepada yang hina. Dan yang kelima, saudara, pengampunan Allah adalah pengampunan dari yang maha tahu dan benar kepada yang bodoh dan buta akan kebenaran. Saudara, ini adalah satu paradoks di dalam peristiwa pengampunan yang terbesar di dalam sejarah manusia. Paradoksnya terletak pada posisinya sekarang, saudara. Bahwa Yesus yang berada di atas kayu salib seperti seorang yang bersalah, seperti seorang yang berdosa, dan dia seperti seorang yang melawan kebenaran. Lewat perkataan Yesus yang pertama ini menunjukkan siapa Allah dan siapa manusia dan dunia yang berdosa ini. Saudara, melalui perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama ini, saya diajarkan Tuhan bahwa saya adalah orang yang bersalah dan berdosa terhadap Dia. Saya adalah manusia rendah dan hina, saudara. Saya adalah manusia yang bodoh dan buta akan kebenaran. Sesungguhnya saya tidak pantas dan tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Tetapi hanya oleh karena doa dan karya salib Kristus di atas kayu salib itulah, saudara, saya menerima kelayakan daripada Allah. Ini yang saya dapat, saudara, dari perenungan perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara, perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib adalah, "Aku berkata kepadamu," kepada penjahat, saudara, yang ada di sebelah dia, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Firdaus di dalam kepercayaan Yahudi sangat erat kaitannya dengan surga, saudara. Yesus menekankan surga bukan hanya kepada tempat. Coba perhatikan perkataan Yesus, saudara. Tetapi Yesus juga menekankan surga adalah bersama-sama dengan aku. Saudara, orang berdosa berjumpa Tuhan tidak ditakut-takuti soal neraka sebagai hukuman bagi para penjahat, saudara. Saudara, Yesus begitu peduli dan memanfaatkan waktu yang singkat, bahkan di dalam penderitaannya, saudara, untuk tetap dia membawa kabar baik. Saudara, di dalam buku PPK, Puji-pujian Kristen nomor 30, ada satu lagu yang judul aslinya adalah "Oh Wonderful Love". Ada bagian yang mengatakan di dalam syairnya, saudara, "Sinadaku, engkau masih cinta." Kalimat itu menunjukkan satu keindahan dan kebesaran kasih Kristus. Nah, saudara, melalui perkataan Yesus yang kedua ini, saya dihiburkan Tuhan, saudara, dengan mengingatkan kembali akan pengampunan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Bukan saja pada waktu saya percaya kepada Yesus, tetapi juga setiap dosa saya yang lalu, yang kini, dan bahkan yang akan datang. Saya bukan hanya berbahagia, tetapi juga saya didorong untuk menikmati pikul salib, sangkal diri di dalam mengikut Tuhan Yesus. Mengapa?
Karena surga bukan sesuatu yang saya alami nanti bersama dengan Tuhan, tetapi bahkan tatkala ketika saya percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Kristus berjalan bersama-sama dengan saya. Saya sudah menikmati janji surga itu. Inilah yang saya dapat, saudara, dari perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Mari berbagi, saudara, lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, perkataan yang ketiga, Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah perkataan yang diucapkan kepada Maria dan Yohanes. Dia mengatakan kalimat ini, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Saudara, selain memberikan ketenangan kepada Maria, saudara, dan mempercayakan penuh peranan yang besar kepada Yohanes, Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah, saudara, yang dikaruniakan bagi dunia ini. Maria tidak memperanakan Kristus di dalam pengertian bahwa kita tahu bahwa di dalam Injil Matius Yesus diperanakan dari Roh Kudus. Saudara, Yesus bukan hanya karunia bagi Maria, saudara, tetapi bagi dunia. Dan Yohanes memahami akan hal itu dan menuliskan itu di dalam Injilnya, saudara, yang penuh dengan paradoks tentang kehinaan dan kemuliaan Kristus. Yohanes 3 ayat yang 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi dunia ini, saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia, ia telah taat dan mati di atas kayu salib. He is Son of Man dan He is Son of God. Ini adalah paradoks yang akan sangat sulit dipahami, saudara, sampai kesudahan. Satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Lewat perkataan yang ketiga ini, saya bersyukur, saudara. Saya menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada manusia seperti Dia dan tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Ini yang saya dapat dari perkataan Yesus yang ketiga yang saudara dapatkan. Sharingkan, saudara, supaya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Perkataan keempat yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib adalah Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, salah satu pandangan yang menafsirkan kalimat Yesus ini mengatakan bahwa ucapan Tuhan Yesus yang keempat ini harus dibaca dengan latar belakang budaya dan cara pandang orang Yahudi, saudara. Maka ucapan Eli Eli lama sabachthani ini merupakan pengucapan pengharapan terhadap tindakan Allah menyusul dari apa yang telah terjadi. Ini bukan seruan penyesalan atau seruan ketakutan, saudara. Yesus berseru untuk menantikan penggenapan akan penebusan dunia yang hanya bisa diberikan oleh Allah lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Yesus telah menggenapkan karya keselamatan Allah, saudara. Tiba menantikan kemenangan. Nah, saudara, melalui perkataan Yesus yang keempat ini saya diingatkan bahwa keselamatan memang diberikan cuma-cuma, tapi harganya bukan mahal, saudara, tetapi bahkan tidak ternilai. Saudara, paradoks perasaan saya akan kesedihan dan kebanggaan itu bercampur menjadi satu. Tapi saya harus memiliki pemikiran yang jernih, saudara. Yesus mati menderita, saudara. Karena hanya itu satu-satunya jalan keselamatan bagi dunia ini, saudara. Tapi Yesus mati dengan satu kepastian bahwa janji pengampunan dan pemulihan pasti tergenapi. Nah, saudara, kiranya saya ditolong oleh Tuhan terus untuk boleh menghargai anugerahnya yang besar.
Ini yang saya dapat dari perkataan yang keempat, saudara. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara, perkataan Yesus yang kelima di atas kayu salib, dia mengucapkan, "Aku haus." Saudara, kepada siapa Yesus berseru? Kepada Bapa di sorga? Kepada prajurit atau kepada keluarganya? Murid-muridnya? Saudara tidak tahu kepada siapa Yesus berkata-kata, saudara. Ini mewakili satu penderitaan badani yang luar biasa. Mengapa Yesus memilih penderitaan badani? Saudara, saya baru saja mendengar seorang kawan berkhotbah ketika memandang salib. Ada dua hal tentang penderitaan yang perlu direnungkan di dalam kaitannya dengan penderitaan kita sebagai orang percaya. Pertama, saudara, orang percaya tidak mengalami penderitaan sendirian. Kedua, saudara, penderitaan yang dialami oleh orang percaya tidak akan dialami selamanya. Saya pikir itu benar. Yesus sudah turut merasakan akan penderitaan di dalam kehidupan manusia, termasuk tubuh saudara yang jasmani ini. Yesus menderita, tetapi saudara, Yesus tahu ada kebangkitan. Begitu juga saudara orang yang percaya kepada Kristus. Dia percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Maka dia juga pada satu hari nanti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, Yesus menolak meminum cairan pengurang rasa sakit. Memang ini untuk menggenapkan Mazmur 69 ayat yang ke-22. Tetapi kesakitan yang Yesus alami pada waktu itu adalah kesakitan yang nyata. Lewat perkataan Yesus yang kelima di atas kayu salib ini, saya diingatkan Tuhan, saudara. Tidak ada penderitaan dalam bentuk apapun yang tidak dirasakan Tuhan. Dan Tuhan menghibur saya, saudara, bahwa penderitaan ada masanya di mana semua akan berlalu. Saudara, ini yang saya dapatkan dari perkataan Yesus di atas kayu salib yang kelima. Bagaimana dengan saudara? Saudara, perkataan Yesus yang keenam di atas kayu salib adalah sudah selesai. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, pada naskah papirus Yunani kuno terdapat satu tulisan tanda terima pajak pada masa penjajahan Romawi, di mana di sana dituliskan kata tetelestai, itu menunjukkan bahwa hutang seseorang telah dibayar atau pajak seseorang telah dibayar dengan lunas. Saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, Yesus tidak berhutang. Yesus adalah pembebas hutang. Kepada Allah, korbannya Yesus memuaskan. Dan kepada manusia, saudara, korban Yesus adalah legalitas pelunasan yang sah akan dosa-dosa manusia. Di dalam bahasa Yunani, salah satu grammar dari frasa tetelestai ini mengandung pengertian begini, saudara. Bahwa apa yang dikerjakan telah selesai sampai di saat itu, sudah. Tidak ada lagi yang lain, tidak ada lagi penerusannya atau bentuk yang lain, saudara. Tetapi, saudara, hasilnya atau hasil yang dikerjakan itu berlangsung seterusnya. Melalui perkataan Yesus yang keenam di atas kayu salib ini, saya diingatkan Tuhan bahwa dosa tidak bisa saya ganti dengan kebenaran saya, dengan kehidupan keagamaan saya, kedermawanan saya, tetapi hanya oleh karena Kristus yang telah menebus dosa dengan tuntas. Saudara, saya dijamin oleh Kristus bahwa saya tidak akan dipandang Allah sebagai orang yang patut dimurkai lagi. Bukan karena sayanya, tetapi karena Kristus. Saudara, inilah yang saya dapatkan perenungan saya dari perkataan Yesus yang keenam di atas kayu salib. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara, perkataan Yesus yang terakhir, yang ketujuh di atas kayu salib adalah, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku."
Saudara, dalam sebuah tafsiran dikatakan bahwa pengertian frasa kuserahkan atau kata kuserahkan itu memiliki pengertian seperti ada deposit, saudara. Ya, ada kata deposito kita dengar atau kita sering dengar, saudara. Ini artinya apa, saudara? Menyerahkan untuk bisa diambil kembali, saudara. Nah, saudara, pengertian ini bukan berarti ya Yesus tidak rela menyerahkan nyawanya, saudara. Tetapi kita perlu melihat dari sisi bahwa Yesus adalah sebagai pribadi yang berotoritas untuk menyerahkan. Bapa tidak lebih tinggi dari anak. Atau ada hierarki di antara Allah Tritunggal. Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus. Tidak, sudah tidak ada demikian. Mereka sama di dalam sifat dan kemampuan. Saudara, hal yang perlu kita soroti adalah mengenai kerelaan Kristus yang memberikan sepenuh-penuh hidupnya dengan rela untuk menggenapi karya keselamatan. Saudara, kebersamaan Kristus itu tidak sama dengan sikap menyerah. Kebersamaan Kristus adalah dengan kesadaran penuh bahwa tanpa paksaan, tanpa bujukan, tanpa intimidasi, ia melaksanakan tugas penyelamatan. Kemurkaan Allah, saudara, diteduhkan oleh Kristus. Dan keangkuhan manusia ditumpulkan pada waktu memandang kisah salib Kristus, karya salib Kristus, saudara. Melalui perkataan yang ketujuh ini, saya diingatkan bahwa kasih yang berkorban tidak boleh disertai dengan pikiran dan perasaan menjadi korban. Yang diperlukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama bukanlah keterpaksaan atau sebaliknya pikiran untuk mendapatkan imbalan pujian, saudara. Yang diperlukan adalah kerelaan. So, demikianlah yang saya dapatkan, saya sharingkan. Bagaimana dengan saudara? Kiranya saudara berkenan untuk sharing, berbagi di kolom komentar di bawah. Amin.